singkat aja ya. Nanti ada di video-video yang sebelumnya, streamingnya ada sih masalah bab rasa itu. Manusia itu terdiri dari jasad. Di dalam jasad ada hati. Di dalam hati ada rasa. Di dalam rasa ada zat. Di dalam zat ada asma. Di dalam asma ada sifat. Di dalam sifat ada ruh. Di dalam ruh ada jiwa. Di dalam jiwa ada Tuhan. Oke, saya secara pelan-pelan. Manusia itu diwajibkan mencari jati dirinya. Apa ini jati diri? Jati diri adalah zat ing diri. Kopi, gula, kalau nggak ada zat manisnya nggak bisa disebut gula. Garam kalau nggak ada rasa asinnya nggak akan bisa disebut garam karena hanya serpihan bening. Gula pun hanya serpihan bening. Bisa terjadi garam, bisa terjadi gula karena ada zat manis dan zat asinnya. Kita sebagai manusia kalau enggak ada rasanya, kalau enggak ada zatnya, maka kita enggak akan bisa disebut manusia. Nah, yang disebut manusia adalah manunggaling rasa, manunggaling rahasia. Bersatunya rasa, bersatunya rahasia. Itu yang disebut manusia atau insan kamil, rasa yang sempurna, manusia yang sempurna. Nah, semua manusia pasti akan mempunyai rasa yang sama. Oke. Manusia pasti akan mempunyai rasa yang sama. Orang bisa merasakan manis, orang bisa merasakan asin. Semua manusia pasti akan mempunyai rasa yang sama karena di dalam hati ada rasa. Nah, setelah kita masuk proses ke dalam alam rasa, contoh seperti ini. Saya itu nggak mengenal agama, saya baru menjalankan agama, saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Saya menemukan rasa kok kayaknya enak, kok kayaknya adem, kok kayaknya tentrem hatiku. Baru itu saya masuk ke proses alam rasa. Nah, setelah saya berzikir subhanallah, 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 saya bertemu dengan rasa saya, maka saya akan masuk ke yang namanya alam zat. Nah, tadi kan sudah ada zat kan? Apa ini zat? Zat adalah sebuah rasa. Loh, kok habis rasa ketemu zat lagi, Gus? Ketemu rasa lagi. Nah, berarti apa? Cita rasa. Ketemu yang namanya cita rasa. Ketemu yang namanya cita rasa. Setelah ketemu kita masuk ke alam cita rasa, artinya kan apa? Kita menjadi pribadi yang berkarakter, mempunyai pribadi yang berselera tinggi karena kita sudah punya cita rasa. Contoh, semua rokok kan sama sih. Tapi kan saya sukanya Samsu, yang lain sukanya Sampurna, yang lain. Nah, itulah yang disebut cita rasa. Masuklah ke dalam alam cita rasa. Nah, setelah saya menelusuri cita rasa saya, kalau saya di bidang makanan, maka nama saya akan memasuki yang namanya alam asma. Nama saya ganti. Yang tadinya saya masak-masak biasa, akhirnya nama saya dikasih gelar jadi chef, jadi koki. Nah, saya masuk tuh ke alam asma. Kalau yang tadinya, kalau di bidang agama, yang tadinya kita biasa-biasa aja ngaji-ngaji aja, akhirnya dipanggil ustadz atau kiai atau gus atau ki atau ajengan atau abuya. Masuklah ke dalam alam asma. Ya teman-teman, kita secara pelan-pelan aja ya. Setelah kita masuk ke dalam alam asma, nggak mungkin kita akan make sifat-sifat kita yang lama ke dalam kehidupan kita yang baru. Nah, maka kita akan masuk yang namanya alam sifat. Kalau di bidang agama, yang tadinya kita dipanggil biasa saja, tiba-tiba dipanggil ustadz atau kiai atau haji, apa mungkin kita akan menggunakan sifat-sifat yang lama semasa kita nakal, semasa kita badung, semasa kita nongkrong?
otomatis itu sudah tidak, otomatis sudah berubah. Dari tata cara bahasa, dari gaya, dari perilaku, semua sudah berbeda menggunakan sifat-sifat yang baru. Kalau agama ya menggunakan sifat Rasulullah, sifatnya Allah. Kalau di dalam kehidupan sosial, kalau yang chef ya mengikuti sifat-sifat para chef yang lain, karakter chef yang lain, koki yang lain. Nah, setelah kita masuk ke alam sifat, maka akan muncul pengetahuan-pengetahuan yang baru. Masuk kita ke dalam alam ruh. Setelah kita masuk ke dalam alam ruh, alam kemakrifatan, alam pangerten, maka kita akan menemukan yang namanya alam jiwa, menemukan karakter. Nah, di karakter itu yang asli kita inilah terdapat Tuhan kita. Nah, itu secara simpelnya aja seperti itu. Nah, akan tetapi kita semua bisa menjabarkan yang lebih luas lagi. Nah, itu ciri-ciri simpelnya seperti itu. Nah, kalau kita bisa menemukan itu semua, maka barulah kita bisa disebut manusia, manunggaling rasa, manunggaling rahasia. Maka susunan di dalam diri kita ini ada kolbi, ada roh, ada sir, ada kafi yang tersembunyi, ada akfa yang paling tersembunyi, ada natiko, otak, ada kul jasad. Semua ada 7. Nah, itu semua bisa kita kenali. Nah, terserah kita mau mengenali dan mau mempelajari diri kita ini melalui proses yang mana. Bisa dengan proses syariat dulu, ada yang melalui proses torekoh dulu, meneliti pengalamannya, pelajaran hidupnya. Ada yang memang dari hakikat dulu, mempelajari proses rasanya, apa yang dirasakannya. Nah, makanya banyak-banyak qiyamul lail, sholat malam, atau berzikir di malam hari, atau bisa disebut meditasi, atau as-somadu, atau semedi, atau tafakur, atau tapa. Nah, itu harus kita lakukan supaya kita menemukan rasa yang sejati, rasa yang ada di dalam diri kita sendiri. Ada rasa, ada cita rasa. Susunan hati itu ada goib, fil goib, perasaan terdalam, perasaan yang paling dalam. Perasaan itu selalu menipu, tapi rasa tidak pernah menipu. Manis-manis, pahit ya pahit. Maka rasa yang sejati itulah yang disebut fil goib, atau hati nurani kita. Orang melakukan kesalahan itu sejatinya dia sadar kok dia salah. Cuma kadang-kadang perasaannya ini lebih mendominasi dirinya sehingga dia tidak mengakui kesalahan yang ada di dalam dirinya. Nabi Adam itu bisa dimaafkan sama Allah karena apa? Begitu dia salah, begitu juga dia minta maaf. Kalau syahadat tauhid itu gimana ya? Maaf soalnya tadi bilang syahadat ada 3 macam syahadat tauhid. Loh, kalau syahadat tauhid yaitu ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau syahadat tauhidnya ya berarti asyhadu alla ilaha illallah. Yaitu itu kalau hanya sekedar lisan aja kan gampang. Nah, baru kalau kita mau tanya pengertiannya ya panjang lagi. Itu bab-bab syahadat. Dan yang kita bahas tadi, yang kita ngobrolin panjang tadi ini sudah menyangkut ke dalam bab tauhid. Karena apa? Yang kita bahas hanya Allah dan sifat-sifatnya, hanya Allah dan rasa-rasanya. Jadi yang kita bahas ini bukan perkara rasa, bukan perkara apa. Yang kita bahas ini bermahabbah kepada Allah.